Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang berbahagia. Fa inna insyaallah abahsu biha di su'ali. Saya akan membahas tentang satu pertanyaan bagaimana kita agar bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting pembahasan ini juga? Lantaran kita kadang-kadang Allah lama nadani huwa ba'datu Muhammadur Rasulullah dalam syahadat kita, ataupun berkata raditu billahi robba, aku rela Tuhanku sebagai, aku rela Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, sebagai, dan aku rela Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku dan rasul. Bukan hanya sekedar itu, ternyata di dalam agama kita ada satu faktor yang memungkinkan kita cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kecintaan kita itu banyak hal akan difaedahkan, akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya kita tidak pernah akan meremehkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada agama kita, cinta bagi kehidupan kita untuk selalu memberikan manfaat, kebahagiaan, kebaikan kepada kehidupan orang lain. Dan kita menghargai satu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bagaimana kita untuk agar cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya apa yang dipahami dalam pikiran kita, tapi juga hendaklah kita ma'rifat terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, atau yang diistilahkan dengan ma'rifat Muhammad. Ma'rifat Muhammad artinya kita kenalilah, kita mengenali siapa sesungguhnya Nabi kita itu dari berbagai aspek kehidupan kita. Nah, untuk itu saya akan membacakan satu riwayat yang sahih. Ya, banyak di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bajjar, dalam rijalnya adalah rijal yang sahih. Juga Imam Ahmad dan Al-Mansur Ibnu Mansur. Ada beberapa riwayat di dalamnya daripada yang sikoh ya, dalam Musnad Al-Jawaid juga disebutkan di juz yang ke-9 halaman 243. Wa minha, daripadanya adalah an Aisyah radhiyallahu anha qala, bahwasanya Aisyah pernah berkata kepada Nabi waktu sedang santai-santai duduk-duduk. Jadi cerita ini akan mengisahkan kepada kita bagaimana siogianya kita mencintai Nabi ya, ketika merasakan bagaimana Nabi itu ternyata sangat cinta kepada kita, sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya, sehingga ini salah satu bukti bahwa Nabi itu sangat cinta kepada kita semuanya. Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tayyibun nafsin qultu, manakala saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, sebagai seorang yang tayyib, orang yang sangat baik, nafsin, diri, sebagai diri yang baik. Seorang istri melihat suaminya sebagai suami yang hero-heronya ya, atau itu yang indah dalam berbagai hal. Maka di dalam hadis lain Aisyah mengatakan, dalam Bukhari juga dikatakan, seperti angin yang berhembus, angin yang berwangi-wangi yang menghembuskan ya. Kasih sayangnya itulah yang dipandang oleh Aisyah terhadap suaminya, siapa Rasulullah itu. Qultu, maka aku pun berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah li, tolong Pak doakan aku ya Rasulullah. Kok Rasulullah mendengar begitu, Rasulullah langsung berdoa.
Allahumma fir li Aisyata ma taqaddama min janbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrarta wa ma wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Gitu kan. Ya Allah, ighfir li Aisyah, ampuni Aisyah ya Allah. Ma taqaddama min janbiha wa ma ta'akhkhar, ampuni dosa-dosa yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar yang akan datang, wa ma asarrat dan apa yang dirahasiakannya, wa ma a'lanat dan apa yang diiklankan atau yang yang terlihat padanya. Ampuni dosa-dosa itu. Padahal maka Aisyah pun tertawa. Aisyah hatta syaqata ra'saha, sehingga jatuhlah fi hijriha, ada di antara rambutnya jatuh di kamar Rasulullah, di kamarnya, minad doha, karena tertawa Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kamu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, atau yang tidak kamu suka pada hati, pada diri kamu? Aisyarrik du'ai, apakah ada sesuatu yang tidak kau suka dalam doaku? Faqalat, maka Aisyah berkata, wa mali la yasiruni, tidak ada sedikit pun, kata Aisyah, yang tidak menyukakan pada diriku, yang aku tidak senang, tidak ada doa aku atas doa engkau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, wallah, demi Allah, innaha ladu'oti li ummati fi kulli salatin, sesungguhnya aku ini selalu mendoakan engkau. Lada'auti, sesungguhnya aku mendoakan, sesungguhnya aku ini selalu mendoakan fi kulli salatin, bagi umatku itu setiap salat. Jadi Nabi ini mendoakan umatnya setiap beliau habis sholat, ketika beliau duduk. Subhanallah. Nah, ini riwayat hadis ini bisa dikatakan bahwasanya sah bagi kaum muslimin yang mengetahui keadaan ini untuk berwasilah kepada beliau, bagaimana misalnya seperti dikatakan oleh Syekh Said Al-Maliki, Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan, fahaja fa innahu yusawqu li kulli muslim ayyatawassala ila Allah subhanahu wa ta'ala bizalika fayaqulu. Ini menjadi sah bagi setiap orang muslim untuk dia berkata kepada Allah, kepada Tuhannya, Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad da'a li ummati. Wahai Allah, sesungguhnya Nabi engkau telah berdoa. Nah, sesungguhnya Nabi engkau itu sudah pernah berdoa, ya Allah. Qad da'a li ummati, berdoa untuk umatnya. Wa ana man afradu hadhil ummah, sedangkan aku adalah salah seorang daripada umatnya. Fa atawassalu ilaika biha jaddu'a, maka aku pun berwasilah kepada engkau dengan doa ini, antakfirli, supaya engkau mengampuni dosa-dosaku, antakfirali, untuk mengampuni dosa-dosaku, wa antarhamana, dan mengasih sayangku. Jadi boleh seperti itu berdoa, ila akhiri ma yurid, sesuai dengan kehendak masing-masing. Bejakola jalika lam yakruz, bila tidak keluar dari semua itu, anil amril muttafaq alaihi bainal ulama wal muslimin kafah. Ini tidak keluar dari pendapat umum dari kaum muslimin dan para ulama terhadap demikian. Jadi boleh saja karena mengetahui Nabi pernah berdoa itu, maka kita ikatkan hati kita supaya ingat kepada beliau. Karena beliau itu mencintai kita, maka kita pun ingat kecintaan beliau itu, lalu kita berwasilah, berdoa. Tujuannya dengan berdoa wasilah ini agar kita juga tetap terikat diri kita, merasakan cinta beliau, sehingga kita tumbuh kepada diri kita rasa cinta kepada beliau. Ini salah satunya. Bahkan dalam sebuah riwayat lagi, hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua disebutkan Rawahul Hafiz Ismail Al-Qadi dalam Fadilatus Shalah, tentang Fadlus Shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di sini dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah bersabda,
hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhaddasu lakum wa wafati khairul lakum ta'ridu alayya a'malakum. Ketahuilah, kata beliau, hidupku ini sesungguhnya kebaikan bagi kalian. Kalian memperbaharui apa yang telah kuperbaharui. Wafatku khairul lakum, kematianku khairul lakum. Wafatku adalah kebajikan juga bagi kalian. Karena sesungguhnya dilaporkan alayya a'malukum, dilaporkanlah seluruh amal-amal kalian setelah aku wafat. Kata Nabi, amal-amal kalian ini dilaporkan kepadaku. Pamara itu barang siapa min khairin, apabila aku melihat min khairin dari satu kebajikan yang dilakukan oleh umatku, maksudnya hamidullah alaihi, maka aku pun memuji Allah dengan demikian. Alhamdulillah. Misalnya dia dilaporkan ada seseorang berbuat baik kepada sesuatu atau mencintai beliau atau mengasih sayangi beliau, maka beliau dilaporkan oleh malaikat kepada beliau. Maka beliau pun mengucap alhamdulillah. Wa ma ra'aitu min syarrin, apabila aku melihat dilaporkan kepadaku suatu keburukan tentang umatku, maka fastaghfartullah lakum, maka aku pun memintakan ampun kepadamu. Ya Allah, ampuni si fulan. Subhanallah. Jadi sampai di alam barzah beliau mendoakan kepada kita. Subhanallah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua lagi disebutkan dalam hadis di sini, rawahu Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, isnaduhu sahih, ini isnadnya adalah sahih. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya, kecuali Allah akan menjawabkan daripadaku ruhku. Jadi Allah membangunkan ruhku untuk menjawab salam seseorang kepadaku, jauh atau dekat, hatta arada alaihi salam, sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Jadi dijawab oleh Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi luar biasa Nabi ini. Sampai kematian beliau, sampai wafat beliau berada di alam barzah sekarang ini, beliau tetap berdoa mendoakan umatnya. Inilah sayang beliau kepada kita. Jadi alangkah betapa ruginya, alangkah tidak tahu dirinya, tidak ada budi pekertinya kita ini kalau kita tidak bisa menyayangi dan mencintai beliau. Subhanallah. Maka sebutlah sering-sering nama beliau, berzikirlah menyebut nama beliau, seperti ucapan salawat maupun puji-pujian kepada beliau. Ini yang utama dalam hidup kita, sebagai sebuah rasa balasan kita, terima kasih kita kepada beliau. Sedangkan ini termasuk bagian dari sunnah di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq wa aqim thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.